Heboh, salah satu bukti dugaan adanya permasalahan dalam biduk rumah tangga Baim dan Paula. Sedikit demi sedikit, agaknya mulai tersaji ke hadapan publik. Ya, seperti diketahui, merupakan pasangan yang cukup hemat dalam berkomentar, terutama pasca isu rumah tangganya mencuat ke publik. Bukti adanya ketidakharmonisan yang tercium dari hubungan di antara mereka adalah saat Paula memilih untuk tidak hadir dalam sebuah film yang disutradarai oleh Baim dan pertama kali dipertunjukkan di depan awak media kemarin. Lantas seperti apa alasan dibalik ketidakhadiran Paula? Benarkah pula Baim pun cukup merasa kesal karena tidak sekalipun terlihat batang hidung Paula ataupun sekedar hadir untuk menyapa para pemain filmnya? Lalu seperti apa pula sebenarnya telisik Denny Darko terkait permasalahan dalam biduk rumah tangga Baim dan Paula? Ataukah sebenarnya hal seperti yang dituliskan warganet dalam akun sosial medianya? Hal ini pun sengaja dilakukan Baim untuk mendompleng karya pertamanya dalam dunia layar lebar tanah air, terutama sebagai seorang sutradara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Puluhan tahun berkarya di dunia entertainment tanah air, sejarah baru memang telah ditapaki oleh Baim Wong, yaitu menjadi seorang sutradara dari sebuah film horor besutannya. Ya, bisa dibilang dari segi karyanya merupakan anak pertama Baim di belantika film layar lebar tanah air dan direncanakan pertama kali akan tayang pada 19 September 2024 besok. Tapi agaknya momen kebahagiaan tersebut sedikit berkurang kebahagiaannya pasca sang istri Paula Verhoeven tidak terlihat hadir atau memberikan dukungan untuk kerja maksimal dari Baim yang menurut Baim sudah cukup diusahakannya semaksimal mungkin untuk film barunya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah datang ke sini, waktunya segala semuanya dan juga kepercayaannya Prime Eagle sama saya dan juga cash semuanya. Buat saya ini pekerjaan yang sangat-sangat lama. 1 tahun lebih ya saya kerjain ini sampai ending sekarang. Kepercayaan dibutuhin juga sangat tinggi. Saya kaget sih tinggal sebulan lagi ya. Kayaknya saya masih ngedit kemarin. Tapi saya cuma bisa bilang terima kasih. Malah saya paling senang ketika outputnya itu jujur apa adanya. Balik lagi, ini kita insya Allah ya quality yang kita kasih ke kalian atau ke penonton. Insya Allah mudah-mudahan horor Indonesia itu di luar negeri juga bagus banget. Itu adalah cita-cita saya ketika buat film ini. Balik lagi, itu adalah pandangan saya, makanya saya perlu output yang sangat-sangat jujur. Insya Allah ya, mudah-mudahan kehadiran kalian di sini itu bisa membagikan informasi yang saya bilang itu penting buat orang-orang tahu. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti diutarakan Baim sebelumnya, cukup passion mengerjakan karya terbarunya ini, bahkan memiliki harapan besar bisa sampai ke tingkat dunia. Baim agaknya cukup tidak fokus saat gelaran penayangan pertama filmnya di hadapan awak media kemarin, dan sempat kembali meminta awak media untuk mengulang pertanyaannya, padahal dengan jaraknya yang cukup dekat. Benarkah Baim memikirkan ketidakhadiran Paula yang kabarnya tengah disibukkan dengan pekerjaannya di luar kota, tepatnya di Makassar?
Meski Baim pun tidak mau terlalu berkomentar apapun terkait ketidakhadiran wanita yang telah memberikannya 2 orang anak tersebut. Senang banget semuanya ngedukung, semuanya juga kayak support ya menjadikan film ini ya bagus. Tadi yang pertama Pak. Berapa lama, di mana syutingnya? Lupa. Iya. Padahal dekat loh, Im. Ngantuk juga. Saya ada ini. ke sini ya, maaf ya. Bro, Iya. tukeran nomor WhatsApp ya. Iya. Saya ini prosesnya itu 21 sampai 24. 20 ya antara segitu ya. Saya lupa ingat. Salah satu yang mempengaruhi film bagus atau enggak sebenarnya juga masalah waktu. Ternyata benar, jadi kru itu cuma melihat jam aja. Gak pernah kita itu ngerasa capek. Gak enak bener sama pemain, padahal saya dulu pemain. Cuma lihat jam terus setiap saat. Mau yang cepet ya pulangnya jam segitu lagi. Cuma balik lagi ya kualitas itu tidak bisa. Jadi kan kita balik lagi ke penonton ya. Penonton cuma tahu jelek dan bagus. Dia tidak akan tahu berapa hari syuting. Jadi buat saya tidak ada excuse. Harus bagus. Jadi saya benar-benar dibilang capek sih, capek banget sih. Tapi banyak sekali juga yang di sana improvisasi di lokasi. Saya tiba-tiba lihat bagus, pengen dipindahin. Habis itu banyak sekali lokasi yang saya bilang tadi nggak ada jadi ada. Itu cuma mau bikin film ini jadi bagus. Balik lagi, itu cita-cita saya. Kalau ketika pengen diakui film Indonesia ya, sebenarnya bukan film saya di luar negeri. Itu sebenarnya cita-cita besar saya. Makanya saya super detail banget dari segi apapun. Kembali perihal film horor terbaru garapan Baim yang dibintangi sederet aktor papan atas tanah air termasuk diantaranya Arya Saloka. Hadirnya film ini ternyata membuat warganet dibuat penasaran. Apakah kehebohan ini sengaja dilakukan Baim untuk mendompleng karya pertamanya dalam dunia layar lebar tanah air, terutama sebagai seorang sutradara? Menanggapi komentar tersebut, sebuah tulisan panjang pun dituliskan Baim yang pada intinya ia enggan kerja keras disangkut pautkan dengan keluarganya di rumah. Baim pun mendoakan si pemilik komentar diberikan keluarga yang jauh dari masalah, yang agaknya juga doa untuk dirinya sendiri. Udah tayang Lembayung, entar baru akur lagi, biar filmnya laku dikejar-kejar wartawan. Jadi bikin keluarga nggak baik-baik aja, kayaknya dah kebaca marketing film. Komentar netizen pada postingan Baim yang kemudian dijawab oleh Baim. Kerja keras saya jangan disangkut pautin sama keluarga. Saya doakan yang baik-baik buat kamu, sehat keluarganya, dan dijauhin dari masalah. Respon Baim Wong atas komentar menohok netizen pada postingannya. Sementara itu, untuk memperoleh informasi dari sisi yang berbeda akan rumah tangga Baim dan Paula, tim Intens pun mencoba untuk menghubungi ahli tarot Denny Darko. Denny seperti biasanya mencoba untuk menganalisa sebuah permasalahan lewat gambaran kartu tarot miliknya dengan sejumlah gambar penuh arti di dalamnya. Dan didapatkanlah informasi yang cukup mengejutkan, di mana ia pun menyebutkan benar ada masalah dalam rumah tangga Baim dan Paula. Sehingga dalam beberapa kegiatan keduanya seakan enggan untuk tampil bersama-sama. Kemarin pun saat Baim dan Paula kedapatan ke kantor polisi membuat laporan palsu tentang KDRT, itu pun membuat netizen berpendapat. Jadi kalau menurut saya ya Baim marahnya boleh, tapi nggak bisa disalahin juga kalau netizennya berpikir seperti itu. Bahkan saya pun sempat berpikir ya Baim itu dengan semua idea di kepalanya, yang dia ini YouTuber awal bahkan sebelum Raffi Ahmad sekalipun, bisa saja sih hal itu terjadi. Tapi saya pun juga berpikir, kalau ternyata ngepranknya itu sampai pura-pura bercerai tapi enggak, ya ini kalau saya pikir sih akan kebablasan, dan kalau menurut saya akan bisa cerai beneran antara Baim dan Paula, akan bisa bercerai. Nanti bisa dinaikin ini ya buat awal. Tapi saya melihat Baim ini nggak akan sampai ke sana, yang artinya saya sih
di titik ini sampai Baim sekarang itu melabrak netizen, ya artinya sepertinya ini beneran terjadi dan nggak ada hubungannya dengan launching filmnya ini tadi. Saya lihat sepertinya betul. Dan ini pun sesuatu yang coba untuk diredam tapi sepertinya belum ketemu titik terangnya. Karena Paula itu juga bermain di filmnya tapi dia juga nggak hadir. Jadi kalau saya kira itu tadi, kembali ke yang awal ini tadi, kalau ini nggak beneran terus di setting, ini pasti akan cerai. Tapi kalau saya pikir ini bukan settingan, sehingga ya kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Karena di 5 tahun pernikahan lebih ini tadi, berapa itu 5 tahun ya? Itu ya mereka berdua ini bisa berpikir lebih objektif lagi, nggak terbawa emosi, lebih dewasa dalam menyikapi apapun. Kesuksesan sudah di depan, kesuksesan bukan di depan mata lagi, sudah dialami, dan anaknya ini kan sudah sepasang gitu loh. Jadi kalau saya pikir kurang apa sih? Apalagi yang sebenarnya jadi masalah di antara mereka berdua? Saya pikir sih saat ini tuh mereka mungkin ya dari kartu ini tuh sedang mencoba untuk meredam ini dengan ya nggak banyak ketemu dulu. Karena saya mendapat juga cerita dari teman-teman yang saat ini berinteraksi dengan Baim, ini mengatakan bahwa Baim ini jauh lebih kalem sekarang, nggak semenggebu-gebu atau orangnya ini nggak sespontan seperti sebelumnya. Nah ini menunjukkan bisa saja dia saat ini sedang mencoba untuk menjadi Baim yang baru, untuk bisa menghadapi apapun yang sekarang ini terjadi. Dan tentu saja ya saya pikir Baim yang seorang bapak ini juga pasti akan memikirkan banyak sekali berat ke anaknya dan nggak berharap kalau ternyata perceraian itu akan benar terjadi. Jadi kalau saya pikir ya kita kasih ruang, kita kasih waktu, jangan terus ditekan. Kalaupun ditanya nggak mau jawab ya nanyanya mungkin bisa nanti, kita berikan waktu karena kasihan juga untuk kedua anaknya. Di sisi lain, seperti layaknya sebuah permasalahan, tentu bisa didapatkan sebuah jalan keluar jika keduanya bisa saling bersikap dingin dan membahas apa kelebihan dan kekurangan mereka. Lantas, saran apa yang diberikan Denny Darko? Benarkah ia pun mengacu pada persoalan ego? Ada yang sepertinya kurang bisa diwadahi, meski sudah berjalan lebih dari 5 tahun usia pernikahan mereka. Pernikahan itu sebuah perjalanan yang panjang dan nggak selamanya akan mudah. Tapi kalau dibilang indah, pasti indah. Bayangin seorang pria, dia ini tadinya sendiri, terus kemudian bertemu seorang wanita dengan perasaan yang cinta, terus kemudian berhadiah anak-anak yang terus kemudian lahir, rumah tangga yang terbentuk, perjalanan bersama yang sangat ya kalau saya pikir kalau dijalani dengan sebuah hati yang lapang, ini akan jadi sesuatu yang sangat indah. Tapi di luar itu, kalau ternyata terus kemudian ada sesuatu yang dipendam, dibiarkan di situ dengan mencari alasan karena ya udah nggak apa-apa deh, biarinlah, aku lihat orang-orang di sini juga yang seperti aku juga menahan ini, terus kemudian diri yang sebenarnya muncul meledak, ya ingat yang salah kembali lagi adalah kalian yang membiarkan ini semua terjadi. Saya pikir take your time, temukan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin memang harus disesuaikan. Dan nggak usah takut dan nggak perlu mengukur diri kita terhadap diri orang lain. Temukan peraturan yang sendiri, harapan yang sendiri, dan yang paling penting jangan mendengarkan komentar orang lain. Mereka dengan keluarga mereka itu berbeda, dan kalian memiliki suami, istri yang juga pasti lebih mengerti dibandingkan orang-orang di luar sana. Di balik penayangan film terbaru Baim, kabar keretakan rumah tangganya memang terus bergulir bak bola salju. Memilih tidak berkomentar apapun sembari menjalani aktivitas mereka. Seperti apa saat Paula asik liburan dengan anak-anaknya ke kota Semarang tanpa ditemani oleh Baim. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah bergulirnya isu adanya keretakan dalam rumah tangga, Baim Wong maupun Paula Verhoeven agaknya memang memilih untuk melakukan kegiatan mereka masing-masing ataupun tanpa ditemani pasangan. Paula pun terlihat asik melakoni liburan bersama anak-anaknya, Kiano dan Kenzo di Jawa Tengah.
Hal itu pun menjadi viral karena Paula terlihat tidak ditemani oleh sang suami Baim Wong. Kalau ada mau makan apa di Semarang? Mie. Sampai di Semarang saatnya kita kuliner. Itunya sus. Meski begitu, rupanya liburan yang dilakukan oleh Paula sepertinya disepakati bergantian. Karena sebelumnya, Baim Wong juga terlihat berada di Paris dan terlihat tengah menyaksikan berbagai pertandingan yang dipentaskan di Olimpiade Paris 2024 langsung di Paris, Prancis. Dalam aksinya, Baim pun tampak mendukung atlet Indonesia tanpa kehadiran Paula Verhoeven di sisinya. Malah ketika Baim berada di tengah hingar-bingar Olimpiade Paris untuk mendukung tim Indonesia, Paula pun justru terlihat sibuk menjalani kegiatannya sendiri di Indonesia terpisah dari Baim. Indonesia, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Indonesia. Ready? Allez. La grande finale, messieurs dames. Mendapatkan emas. Mengejutkan, aksi berlibur terpisah dari sang istri Paula Verhoeven belakangan ini. Lantas, seperti apa pula analisa psikolog terkait tanda-tanda adanya keretakan dalam suatu rumah tangga? Benarkah hal itu pun juga tersirat pada rumah tangga Baim dan Paula? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Kabar miring adanya keretakan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memicu psikolog membuat analisa terkait apa saja tanda-tanda adanya keretakan dalam rumah tangga. Menurut psikolog, pasangan yang sudah membangun rumah tangga tidak mungkin semuanya memiliki sifat yang sama, klop atau cocok satu sama lain. Pasti ada saja entah perbedaan ataupun juga nilai berbeda di antara keduanya. Karena itu, dalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis, kedua belah pihak pun perlu berusaha untuk melakukan penyesuaian diri terhadap satu sama lain. Penyesuaian itu dalam hal apapun untuk menghindari terjadinya perbedaan yang jurangnya pun terlalu dalam. Dan setiap pasangan juga perlu menarik pasangannya ke tingkat yang mendekati dengan dirinya ketika pasangannya masih jauh berada di bawah. Hal itu pun untuk mencegah jauhnya ketimpangan yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan itu pun sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang saling mencinta. Orang berumah tangga gak ada yang pasangannya sesuai dengan keinginan kita pas banget.
Dua-duanya dari latar belakang yang berbeda. Dua-duanya punya value yang berbeda. Misalnya gini ya, satu orang value-nya adalah hubungan kasih sayang, bersamaan dan sebagainya. Yang satu value-nya adalah nilai materi. Itu bisa pecah tuh nanti. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah membantu menyesuaikan diri untuk bisa setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan masing-masing. Oke, cari uangnya ada, tapi ada batasannya supaya masih ada hubungan dengan keluarga lebih akrab dan kemudian bisa jalan sama-sama. Misalnya seperti itu. Love language. Satu orang love language-nya adalah ya sudah, saya sayang sama kamu. Kamu nggak ngelihat dari perilaku saya. Yang satu love language-nya harus dipeluk, harus dicium. Pada satu titik kalau lagi jenuh itu bisa ribut. Makanya saya tadi bilang cari pertengahannya. Dan kalau kita di dalam keluarga memang tahu kita tidak sama dengan pasangan kita, yang paling pasti dan paling berproses itu adalah adanya perubahan pada diri kita masing-masing. Apalagi gini ya, kalau misalnya dari kecil atau perkawinan awal mereka datang dari lingkungan yang habis kuliah terus kemudian membina rumah tangga. Itu masih sama-sama dari nol, makanya susah senang otak kita berkepikiran adalah cari nafkah, membesarkan anak, ini gini. Tapi begitu nanti di tengah jalan, satu lebih mapan dari yang lain, satu punya karir kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, satunya misalnya di rumah aja, itu bisa jadi perpecahan. Kenapa? Bilanglah ngomongnya nggak nyambung dan sebagainya. Makanya kita harus berkembang berdua. Nggak bisa satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih rendah dari yang lain. Kalau yang lebih tinggi, tarik yang lebih rendah. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.